Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bekti Imansari, dosen tetap pada program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai bahan dari portofolio uji kerja yang akan dinilai oleh tim asesor. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi yang saya ampu. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi ini memiliki 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Pendekatan utama yang saya gunakan adalah case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus, di mana mahasiswa akan menganalisis kasus-kasus klinis nyata. Mata kuliah ini membahas konsep dasar kesehatan reproduksi, etik legal, serta isu-isu terkini terkait kesehatan reproduksi perempuan sepanjang rentang kehidupan. Ruang lingkup materi mencakup asuhan keperawatan pada masalah reproduksi, kesehatan ibu, infeksi menular seksual, serta kesehatan reproduksi pada kelompok rentan seperti remaja dan lansia. Mata kuliah ini sangat relevan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon perawat profesional yang kompeten memberikan asuhan keperawatan reproduksi di tatanan klinik dan komunitas, serta mampu berperan sebagai edukator kesehatan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan holistik Islami pada wanita usia subur dan masa childbearing dalam kondisi berisiko dan gangguan sistem reproduksi. Mampu menganalisis masalah keperawatan reproduksi melalui berpikir kritis berbasis data ilmiah, mampu menyusun dan menyajikan media edukasi dengan komunikasi efektif dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan inisiatif dalam mencari informasi terkini untuk menyelesaikan tugas. Adapun topik-topik perkuliahan pada mata kuliah ini meliputi gangguan perdarahan pada kehamilan dan pasca persalinan, infeksi maternal, penyakit pada masa kehamilan, persalinan beresiko, keluarga berencana dan kontrasepsi, infertilitas pada wanita dan pria, klimakterium, trauma melahirkan, keganasan organ reproduksi, serta kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan Islam. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Ada ujian formatif dengan bobot 15%, SOCA atau Student Oral Case Analysis sebesar 20%, kuis 5%, dan berbagai tugas yang terdiri dari pembuatan mind map, analisis jurnal, proyek media edukasi, dan juga case analysis method yang total bobotnya mencapai 30%. Komponen praktik klinik memiliki bobot 20% dan ujian praktikum sebesar 10%, sehingga total keseluruhan penilaian adalah 100%. Media pembelajaran yang digunakan meliputi platform Edlink untuk pengumpulan tugas dan pemberian materi perkuliahan, presentasi melalui PowerPoint, serta video pendukung untuk memperjelas materi atau prosedur pemeriksaan. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-6, yaitu tentang keganasan organ reproduksi, deteksi dini kanker serviks melalui IPA test. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali ya untuk pelaksanaan mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Tidak lupa salawat serta salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan syafaat dari beliau ya, amin ya robbal alamin. Ya, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jikni ilman warjuhni fahma waj'alni salihin. Amin ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, teman-teman sudah membaca di Edlink-nya ya, dan juga di RPS ya. Untuk sesi ke-6 kita mau bahas tentang apa? Kanker serviks ya. Oke, sudah dibaca sebelumnya di rumah? Sudah ya, alhamdulillah ya kalau sudah dibaca. Sebelum mulai saya mau absen terlebih dahulu ya. Bentar ya, kita absen dulu. Oke.
Ya, alhamdulillah ya semuanya sudah hadir ya untuk hari ini. Nah, tadi kita mau bahas tentang kanker serviks ya. Nah, menurut teman-teman ya, kenapa sih kita perlu membahas gitu ya terkait dengan kanker serviks ya? Dan untuk hari ini temanya kita lebih ke IVA testnya. Ya, jadi kita tidak hanya belajar tentang bagaimana pengobatannya, kuratifnya ya, tapi kita itu sebagai perawat harus menekankan pada pencegahan. Ya, jadi jangan berpikir mengobatinya, tapi kita mencegahnya yang harus kita kedepankan dulu ya di zaman sekarang ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pengobatannya harus sudah lanjut, memerlukan biaya yang sangat besar, belum lagi sulit ya pengobatannya berat untuk dilakukan gitu ya. Itu jadi ke pencegahan ya. Nah, kalau misalkan ininya ya, nah mengapa materi ini penting untuk dibahas? Yang pertama, kita bisa lihat dari prevalensinya ya, jadi jumlah kasusnya terkait kanker serviks ini memang tinggi ya, dimana di sini menjadi penyakit kanker terbanyak kedua ya pada perempuan di Indonesia. Datanya dari mana? Tentunya ini dari survei ya, dari survei tentang kanker ya yang dilaksanakan oleh WHO ya. Nah, di sini peringkat pertamanya kanker payudara dan peringkat keduanya adalah kanker serviks. Jadi memang secara jumlah kasus itu banyak kasusnya, dan juga ini kenapa kita bahas juga karena yang kedua adalah penyakitnya itu sebenarnya dapat dicegah. Ya, nah dicegahnya melalui apa saja? Ya, teman-teman di sini bisa dibaca ya. Nah, di sini sebagian besar itu disebabkan memang karena infeksi HPV kan ya. Udah dibaca HPV itu apa? Ya, human papillomavirus didapatkan dari apa? Dari mana? Dari sembarangan berhubungan seksual ya. Nah, jadi memang didapatkannya infeksinya itu dari hubungan seksual ya. Nah, tapi bisa dicegahnya dengan apa? Pertama dengan vaksinasi. Nah, jadi divaksin ini untuk biasanya remaja ya, kelas 5, kelas 6 programnya ya, yang itu memang belum berhubungan seksual gitu ya, nih, supaya kebal gitu ya terhadap infeksi HPV ini. Namun sekarang pun sudah banyak ini ya, ada target perluasan, jadi tidak hanya kelas 5 dan kelas 6 saja ya, ini yang sebelum 15 tahun, bahkan di target 2030 ini tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga ya. Nah, jadi HPV ini sebenarnya teman-teman kan tidak hanya ke kanker serviks ya pertumbuhannya, tapi juga bisa menjadi kondiloma kutil kelamin ya. Nah, itu kan biasanya dialami oleh LSL, tahu LSL? Apa? Ya, laki suka laki gitu kan ya. Itu kan ngeri ya sekarang ya, kalau kita lihat tuh di media sosial itu mereka cukup terbuka gitu ya. Jadi seakan-akan memang jadinya kok tambah banyak gitu ya yang LSL ini, dan tadi jadinya kan kutil gitu ya. Nah, jadi memang ke laki-laki juga harus kita berikan vaksin ya, tidak hanya perempuan. Kan tadi ya itu kan ditularkan tuh dari yang laki-laki kena ke perempuannya, jadinya perempuannya terinfeksi HPV begitu ya. Tuh, kemudian selain dari vaksinasi, perilaku sehat. Nah, perilaku sehat tuh apa aja coba? Perilaku sehat, makan bergizi ya, makan yang bergizi, olahraga ya gitu, terus tidak merokok ya gitu. Nah, karena salah satu faktor resikonya adalah merokok ya. Merokok itu tidak hanya aktif saja tapi pasif juga sama, itu juga mempengaruhi juga ya. Tuh, dan juga screening rutin. Nah, itu yang akan kita bahas ya, termasuk ke nomor 3 ini ya. Jadi di sini berdasarkan hasil penelitian memang deteksi dini ataupun screening itu bisa mencegah terjadinya kanker serviks. Kok bisa mencegah? Nah, teman-teman kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Screening itu ini tujuannya itu untuk menemukan lesi prakanker. Jadi sebelum menjadi kanker, makanya bisa mencegah karena sudah ditemukan sebelum dia berkembang menjadi kanker ya gitu. Dan ya sehingga deteksi dini ini memang menjadi penyelamat lah ya begitu, sehingga pengobatannya itu lebih mudah, efektif dan murah ya kalau misalkan ditemukannya sebelum menjadi kanker. Kalau sudah jadi kanker, pengobatannya apa aja teman-teman udah tahu tentunya ya. Apa pengobatan kanker? Kemoterapi, terus
radiasi ya dan operasi kan ya biasanya ya, dan itu kan di-combine ya. Dan itu kan teman-teman tahu efek sampingnya juga kan cukup berat ya gitu ya terkait dengan pengobatan tersebut. Nah, jadi sebelum menjadi kanker itu sudah ditemukan, maka bisa segera diobati ya, jadi lebih mudah, lebih cepat untuk proses pengobatannya. Nah, selanjutnya keempat adalah peran strategis dari perawat. Nah, perawat ini kan sebagai garda terdepan ya gitu, dimana kita mengedukasi ya, edukasinya tadi ya, kalau misalkan kita ke pencegahan nih, pencegahan itu kan ada primer, sekunder, tersier nih. Nah, yang primer kan kepada yang masih sehat kan, bagaimana yang sehat ini tetap memelihara kesehatannya dengan perilaku hidup sehat tadi ya gitu. Nah, yang kedua sekunder, sekunder ini apa? Screening itu ya, jadi kita harus menganjurkan para wanita ini untuk melakukan screening IVA tes ya, yang lagi kita bahas ya gitu. Kemudian selain edukasi, terus screening juga rujukan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nih hasil screeningnya, oh ternyata IVA tesnya positif, maka kita harus mampu ya merujuknya. Dan kalau kita juga saat menganalisis pasiennya, mengkaji pasiennya, oh ternyata ini mah perlu rujukan segera. Nah, itu kita tepat waktu untuk merujuk, jadi jangan sampai sudah terlambat gitu ya. Dan kalau kita lihat dari dampak luasnya, kalau perempuan atau ibu ini terselamatkan, tentunya keluarga juga kan menjadi sehat atau keluarganya kuat gitu ya, terlindungi, dan masyarakat juga bisa berdaya ya, karena kan peran ibu tuh sangat besar ya di dalam keluarga. Kalau nggak ada ibu, wah susah ya, nanti siapa yang masaknya, siapa yang ngurus rumah gitu ya, keluarga jadi ya apa ya aku jadi ya tidak terurus begitu ya gitu. Jadi memang seorang ibu ini ya harus dipelihara kesehatannya ya. Nah, kalau kita lihat itu ya tadi kenapa pentingnya, nah maka di sini ada apa yang harus teman-teman capai di perkuliahan kita hari ini ya. Yang pertama itu nanti teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi terkait konsep kanker serviknya ya, dan juga pentingnya deteksi dini. Yang kedua, bisa menentukan indikasi, prosedur, dan interpretasi ya dari IVA tesnya. Yang ketiga, bisa menyusun keputusan klinis, dan yang terakhir mengedukasi. Oke, kemudian nah kalau kita review sedikit aja ya, sebenarnya kan sudah ya saya sampaikan di modulnya ya, teman-teman juga alhamdulillah sudah membaca ya. Kalau kita review sedikit di sini, pertama itu kan etiologinya atau penyebabnya adalah infeksi HPV ya. Nah, infeksi HPV ini masuk ke sel serviks ya atau epitel serviks. Nah, kemudian kalau dia punya tadi faktor-faktor resiko ya, misalkan merokok gitu ya, ataupun nanti kita bahas ya di slide selanjutnya, banyak ya terkait faktor resikonya, maka infeksi tersebut bisa menetap atau persisten ya, jadi tidak bisa dilawan nih oleh tubuh gitu infeksi HPV-nya, tapi terus jadi menetap, dan menetap ini tapi masih tanpa gejala. Nah, selanjutnya dia akan berkembang menjadi prakanker CIN ya. Nah, ini ada CIN 1 ringan, CIN 2 itu sedang, CIN 3 berat, itu semakin meluas ya untuk infeksi HPV-nya, dan akhirnya dia invasif. Namanya invasif, dia sudah menembus ke jaringan selainnya ya itu. Nah, misalnya nah selain itu juga dari invasif ini kita bisa berkembang menjadi kanker stadium lanjut, atau dia bermetastasis ya ke daerah sekitarnya, misalkan ke bawah vagina, ke atas ke rahim ya, dan juga ke samping ke parametrium misalnya ya, seperti itu. Itu tahapannya jadi tahapan awal dari infeksi tadi ya, HPV yang pertama, kemudian persisten, kemudian prakankernya yang di CIN 1 sampai 3, dan tahap kanker ya mulai dari invasif sampai ke stadium lanjut. Nah, ini faktor resikonya mungkin saya singkat aja ya, karena teman-teman sudah membaca juga. Yang pertama mulai dari usia ya, diingatkan usianya kurang dari sama dengan 20 tahun karena sel serviksnya belum matang. Belum matang tuh emang kenapa, Bu? Nah, kalau belum matang dia jadi rentan. Dia kan terus membelah tuh kalau belum matang itu sifatnya. Nah, jadi dia kena infek. Karena ada dapat nih infeksi menempel, dia ini akan persisten ya dibandingkan dengan selnya yang sudah matang gitu. Kemudian aktivitas seksual tadi kata Rapli betul ya, dia bergonta-ganti pasangan gitu ya. Merokok tadi ya, merokok kenapa? Bisa menurunkan sistem imun ya. Multiparitas kelahirannya lebih dari 3 kali ya di sini.
Ini juga sama, jadi lebih rentan terhadap infeksi oral ya, kontrasepsi oral jangka panjang lebih dari 5 tahun. Jadi kalau misalkan kontrasepsi oral itu untuk yang jangka pendek baiknya. Kalau jangka panjang kan ada pilihan metode lain ya. Dan di sini pun dengan oral itu kan hormon ya yang ada di kandungan dari obat oral itu gitu. Nah, itu bisa membuat si serviks ini menjadi lebih lebih besar dan akhirnya dia mudah terinfeksi gitu ya dari HPV. Kemudian riwayat genetik ya, di sini riwayat keluarganya, kemudian juga ada personal hygiene-nya yang buruk ya, ini juga bisa menambah akhirnya si infeksi HPV ini jadi berkembang. Jadi faktor resiko ini adalah yang akan meningkatkan gitu ya. Oh, ini udah ada infeksi ditambah ada faktor risiko ini, jadilah yang persisten tadi. Kemudian status sosial ekonominya rendah, penyakit menular seksual ya, dan juga tidak melakukan upaya pencegahan seperti screening ini ya. Nah, sekarang kita mau bahas kasus ya. Di teman-teman tadi udah belajar, udah kita review juga. Nah, sekarang kita bahas kasus ya. Nah, di sini ada soalnya, ada 3 soal yang saya buat. Ini soal pertama saya bacakan ya. Nah, seorang wanita berusia 38 tahun ini datang ke puskesmas dengan keluhan perdarahan setelah berhubungan seksual. Ia menikah pada usia 18 tahun, punya 3 anak, belum pernah menjalani screening kanker serviks dan hasil pemeriksaan umum dalam batas normal. Nah, tindakan prioritas yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah apa? Yang A, memberikan antibiotik karena dicurigai infeksi serviks. B, melakukan pengkajian lebih lanjut dan menawarkan screening IVA sesuai prosedur. C, langsung merujuk pasien ke dokter spesialis onkologi. D, menyarankan pasien kembali setelah keluhan menghilang. Ya, silahkan dipikirkan dulu ya oleh teman-teman jawabannya apa nih? Oh, oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Claudia Putri Andini. Kalau menurut saya jawabannya B. Jawabannya B ya. Yang lain setuju nggak B? Setuju. Oke, tapi alasannya nih kenapa Neng? Karena faktor resiko pada pasien ini, pasien menikah pada usia 18 tahun, di mana kurang dari 20 tahun. Dan pasien ini memiliki 3 anak dan belum pernah menjalani screening. Nah, ditambah pasien ini ada keluhan pendarahan setelah berhubungan, di mana ini menjadi awal terjadinya kanker serviks, sehingga perawat perlu melakukan pengkajian lebih lanjut. Ya, bagus ya jawabannya Claudia. Kita kasih aplaus dulu buat Claudia. Oke, saya ini sedikit ya tadi ya, luruskan sedikit ya. Jadi ada perdarahan ya. Nah, perdarahan itu termasuk dari gejala ya. Nah, gejalanya ini kan sebenarnya ya kalau kita mengkaji pasien nih udah ada nih gejala ini. Nah, kita kan sudah langsung curiga, oh ini kan termasuk gejala dari kanker serviks gitu ya. Nah, kemudian kita tanyakan kan faktor resiko lain, oh ada kan ya. Nah, berarti kita sudah mengarah nih ya, oh kemungkinan, tapi kan kita belum tahu pastinya. Maka tadi betul harus dikaji lagi lebih lanjut dan juga kita tawarkan screening ya. Kalau jawaban A nih, memberikan antibiotik ya karena curiga infeksi serviks. Nah, ini kan belum tahu. Data infeksinya juga ada nggak? Nggak ya. Tuh, kemudian yang C, langsung merujuk pasien ke dokter spesialis onkologi. Ya, padahal baru di anamnesa ya, belum ada data penunjangnya gitu ya yang lain. Maka kan kita harus lakukan deteksi dini dulu tadi ya, screening. Kalau itu hasilnya udah positif, nah barulah kita rujuk. Nah, yang D, menyarankan pasien kembali setelah keluhan menghilang. Nah, ini juga bukan pilihan yang tepat ya. Takutnya ternyata benar kanker, itu disuruh didiamkan dulu ya, nunggu dulu ya, tentunya terlambat ya untuk kita merujuk ya gitu. Jadi memang jawaban yang tepat adalah B ya. Oke. Nah, sekarang soal berikutnya ya. Di sini seorang wanita usianya 40 tahun mengatakan, saya tidak pernah melakukan IVA karena saya merasa sehat dan tidak memiliki keluhan. Nah, respon perawat yang paling tepat adalah A, kalau tidak ada keluhan memang tidak perlu diperiksa Bu gitu ya. Atau B, sebaiknya Ibu melakukan IVA karena kanker serviks pada stadium awal sering tidak menimbulkan gejala. Atau C,
tunggu sampai usia 50 tahun ya Bu ya baru melakukan IFA, atau D, pemeriksaan IFA hanya dilakukan jika ada riwayat kanker dalam keluarga. Nah, silahkan teman-teman berpikir dulu ya, kira-kira jawabannya apa? Ya, silahkan Adit. Ibu izin menjawab ya, untuk jawabannya menurut saya B. B, ya oke. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. B, bener nih, setuju semua ya. Oke. Ya, alasannya kenapa Adit jawaban B? Karena dalam pernyataan pasien tersebut karena tidak memiliki keluhan sehingga tidak melakukan screening gitu Ibu. Sedangkan pada kanker serviks pada stadium awal itu sering terjadi asimptomatik atau timbul tanpa gejala gitu. Sehingga mendorong perawat untuk melakukan edukasi lebih lanjut kepada pasien agar pasien dapat screening. Oke, baik. Ya, boleh kita kasih aplaus dulu buat Adit. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Cukup? Cukup, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini betul jawabannya B. Kenapa nggak yang A? Ya, yang A itu kalau tidak ada keluhan memang tidak perlu diperiksa. Gimana? Salah kan? Salah. Kenapa salah? Karena screening IFA tadi dilakukan untuk semua wanita ya, mau yang ada gejala, apalagi kalau ada gejala ya gitu. Jadi yang tanpa gejala juga harus diperiksa. Jadi pemeriksaan screening ini seperti kayak ini ya, kalau misalkan ada cek kesehatan gratis, mau cek gula darah gitu ya, misalnya asam urat, kolesterol, itu kan pemeriksaan kesehatan rutin ya. Nah, sama IFA juga ibaratnya tuh seperti itu juga. Jadi bukan yang harus gejala dulu baru periksa IFA, tapi memang kita rutinkan gitu ya untuk pemeriksaan ini. Kemudian yang C, usia 50 tahun itu juga salah karena IFA tes ini untuk usia wanita reproduksi ya, yaitu 30 sampai 50 tahun. Dia usianya 40, sudah berhubungan seksual juga ya, itu mah wajib ya untuk melakukan pemeriksaan IFA atau screening ini. Kemudian yang D, IFA hanya dilakukan jika ada riwayat kanker, salah karena tadi kita udah bahas ya semuanya, mau yang ada gejala ataupun tidak ya. Oke, nah itu untuk soal nomor 2 ya. Oke, sekarang kita masuk untuk soal nomor 3 nanti kita bahas di lain waktu saja ya. Kita lanjutkan saja sekarang ke pemeriksaan IFA tes. Nah, sebelum lanjut ke sini ada mau yang bertanya dulu yang pembahasan soal? Oke. Izin bertanya, saya ingin bagaimana cara tepat untuk mengedukasi pasien seperti ini agar mau melakukan IFA tes? Oke ya. Jadi pasien yang kasus 2 tadi ya, Nuni ya. Jadi yang merasa bahwa dirinya itu sehat ya, gimana nih caranya kita supaya mendorong dia untuk mau ya IFA tes ya. Pertama, kita saat melakukan komunikasi ya dengan pasien itu kan pasti menggunakan komunikasi terapeutik ya, dengan empati dan juga informatif ya. Kenapa sih pasien tuh nggak mau ya? Kayaknya makan malu ya pertama tuh, terus juga kayaknya sakit karena kan dibuka ya, karena untuk melihat serviks kan nggak bisa ya. Kalau kita hanya lihat itu kan hanya terlihat vulva, sementara serviks itu di dalam pasti akan dibuka tuh menggunakan alat. Nah, jadi kita harus sampaikan juga, Ibu, untuk pemeriksaan IFA tes ini itu merupakan pemeriksaan rutin ya, yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi kanker itu sampai ke berkembang begitu ya, dan juga pemeriksaannya mudah dilakukan, terus cepat juga 10 sampai 15 menit dan tidak sakit ya gitu. Jadi disampaikan itu. Kemudian juga kita juga harus memberikan informasi juga bahwa ini pun dilakukan ya, itu merupakan program pemerintah gitu. Jadi memang dilakukan untuk semuanya gitu ya, baik yang bergejala maupun yang tadi tidak bergejala ya gitu. Dan ini kalau misalkan pun nanti ternyata ada positif, ini bisa cepat untuk ditindaklanjuti gitu ya, tidak sampai harus ke kemo gitu misalnya ya, kalau di awal-awal Maya di stadium awal. Nah, seperti itu mungkin jawaban ini ya. Oke. Nah, selanjutnya
kita ke pemeriksaan IFA-nya ya. Nah, untuk prosedur pemeriksaan IFA, jangan lupa kita pasti akan melakukan inform consent terlebih dahulu. Dan untuk pemeriksaannya saya akan tampilkan video ya. Oke. Tentang teknik pemeriksaan digunakan untuk. Nah, ini namanya masih ingat apa? Cocor bebek, spekulum ya. Spekulum atau cocor bebek ya. Jadi untuk melihat ke serviks ya. Oke. Kita celupkan pada asam asetat. Nah, ini dicelupkan dulu lidi kapasnya ke asam asetat 3-5% ya. Nanti dioleskan. Kita oleskan kateter yang sudah ada cairan asam asetat tadi pada area serviks. Oke, nah nanti kita tunggu selama 1 menit. Nah, ya nanti kita tunggu selama 1 menit ya, hasilnya apa? Kalau misalkan ternyata terjadi perubahan warna, ada putih-putih di serviksnya, maka dia positif. Kalau positif gimana? Rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk kolposkopi dan juga biopsi. Nah, tapi kalau misalkan normal, nggak ada bercak putihnya, maka nanti screening ulang lagi kapan? 3-5 tahun mendatang lagi ya. Gitu, karena kan pertumbuhan kanker itu kan cukup lama ya, bertahun-tahun gitu. Jadi tetap harus diperiksa lagi nanti ya. Gitu. Kemudian nah, edukasi yang perlu diberikan adalah ini tadi pentingnya screening rutin, kemudian mencegah HPV. Gimana cara mencegah HPV-nya? Ya itu tadi dengan hubungan seksualnya ya, tidak boleh dengan multi partner, kemudian penggunaan kondom ya begitu. Tindak lanjutnya, nah nanti kita sampaikan Ibu kalau hasilnya positif itu berarti Ibu harus melakukan pemeriksaan lanjutan, karena ini mah hanya screening ya gitu. Dan juga menerapkan pola hidup sehat ya gitu. Nah, ini dari hasil penelitian ya, buku dan juga pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan ya. Kalau dari hasilnya di sini ya, edukasi itu memang meningkatkan partisipasi screening. Nah, makanya kita tuh harus tadi lebih utama menggalakkan ke screening gitu. Jangan sampai fokusnya ke kuratif aja, yang di rumah sakit aja. Jangan, tapi yang di masyarakat ini harus diedukasi supaya mau screening ya. Nah, itu mungkin terkait dengan materi kita hari ini ya. Untuk akhir mungkin ya, tadi pertanyaan udah. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain mungkin kita bisa diskusi di Edlink ya. Di situ teman-teman boleh chat ya di situ ya. Oke, selanjutnya untuk asesmen akhir untuk hari ini ada kuis ya. Jadi silahkan teman-teman keluarkan HP-nya dan di-scan ya untuk link G-form-nya ya. Silahkan. Oke, ya silakan diisi ya, semua bisa akses ya, bisa. Oke, silakan diisi, waktunya kurang lebih 3 menit ya, karena hanya 3 soal. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di agenda terakhir, yaitu kesimpulan ya. Nah, jadi kanker serviks ini penyakit organ reproduksi ya yang ganas kan ya. Tapi ini tuh bisa dicegah ya dan diobati kalau ditemukan di stadium awal. Nah, deteksi dininya tadi dengan apa? IFA test. Dan juga jangan lupa tadi ya, edukasi untuk mencegah terjadinya kanker serviks ya, selain IFA test yang tadi ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.